Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tidak ada tengah-tengahnya. Di antaranya nikmat bisa salat berjamaah, nikmat bisa mengkaji ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Salawat dan salam semoga dapat tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian ahad pertama, yaitu tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi dan para rasul, serta pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah tersebut. Di pertemuan yang sebelumnya, 2 bulan yang lalu, yaitu kita memasuki kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang dimana di kisah Nabi Nuh itu kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 25 sampai ayat 49, ya. Jadi nanti bisa di murajaah lagi kisah Nabi Nuh yang sudah kita bahas. Kisah Nabi Nuh bagian pertama yang sudah kita bahas itu yaitu apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Hud ayat 25 sampai ayat 49. Itu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Adapun pertemuan kita bagi hari ini itu kisah Nabi Nuh bagian yang kedua. Di buku ini, di buku berbahasa Arab ini ada di halaman 57 tentang metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Ya. Jadi Nabi Nuh itu ketika berdakwah 950 tahun, itu bagaimana cara dakwah beliau? Apa yang beliau lakukan ketika menyampaikan risalah? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya bisa dilihat di surat Al-Isra ayat ketiga tentang salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh ini punya banyak keutamaan, banyak keistimewaan. Di antaranya adalah Allah sebutkan di Al-Isra ayat ketiga. Al-Isra ayat yang ketiga Allah berfirman, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia sini adalah Nabi Nuh. Ya, sesungguhnya Nabi Nuh ini adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Yang banyak bersyukur. Ya, kalau kita lihat kehidupan Nabi Nuh ini, beliau bukan orang yang kaya. Nabi Nuh ini tidak dikasih harta yang banyak seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, tidak. Beliau ini biasa dari segi ekonomi, bukan orang yang melimpah hartanya, bukan orang yang banyak kekayaannya. Tapi dalam ayat tadi Allah sebutkan innahu kana abdan syakura. Kemudian Nabi Nuh kalau kita lihat di kisah yang jilid yang pertama kemarin,
pertemuan pertama, Nabi Nuh ini kan diuji dengan anaknya yang kafir, kan anaknya 4. Nabi Nuh punya anak 4, laki-laki semuanya, satunya kafir, 3-nya beriman. Ya, kemudian istrinya Nabi Nuh ini juga tidak beriman. Walaupun demikian Allah sebutkan wa innahu kana abdan syakur. Ketika Nabi Nuh itu berdakwah, diejek, ya, ini nggak ada mendung, nggak ada angin, kok kamu buat kapal ngapain? Itu kan diejek-ejek. Itu pun Allah sebutkan syakura, bukan soburo. Sesungguhnya Nuh ini adalah hamba yang sabar. Ya, kalau kita lihat konteks ceritanya Nabi Nuh itu kan beliau itu orang yang sabar, tapi di sini Allah sebutkan bukan sabarnya, tapi syukurnya. Innahu kana abdan syakura. Maka di sini para ulama, seperti ulama-ulama tafsir, itu mereka menyebutkan, kenapa dalam ayat ini Allah sebutkan Nabi Nuh dengan syukurnya, bukan dengan sabarnya. Ya, Nabi Nuh itu juga sabar, tapi beliau juga sisi yang lain itu beliau punya jiwa syukur yang luar biasa. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat tadi innahu kana abdan syakur, disebutkan oleh para ulama. Ya, sebagaimana dalam tafsir At-Tabari, salah satu tafsir klasik yaitu tafsir At-Tabari, disebutkan oleh para salaf bahwasanya Nabi Nuh jika makan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Habis makan baca alhamdulillah. Ya. Nabi Nuh berkata, jika Allah berkehendak maka Allah bisa membuatku lapar. Allah nggak ngasih aku makanan, jadi aku orang lapar. Kemudian Nabi Nuh kalau minum, itu beliau ngomong, alhamdulillah. Jika Allah berkehendak, Allah bisa membuat aku kehausan. Allah nggak kasih aku minum, aku jadi kehausan. Kemudian Nabi Nuh itu kalau beliau pakai baju, alhamdulillah, Allah kasih saya pakaian. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa jadikan saya telanjang, saya nggak dikasih pakaian. Ya, kemudian ketika Nabi Nuh ini buang hajat, setelah buang hajat beliau memuji Allah, alhamdulillah saya bisa mengeluarkan kotoran ini. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menahan kotoran ini dari tubuhku, aku sakit. Jadi dikit-dikit Nabi Nuh itu apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit baca alhamdulillah, dikit-dikit ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasianya kenapa Nabi Nuh itu disebut dengan abdan syakur. Ya, ini kita ambil pelajaran kan di sini. Jadi kita belajar kisah-kisah para nabi itu bukan hanya sekedar kisah yang dibaca atau dibaca begitu saja, tapi kita baca kisah para nabi dan rasul itu untuk kita ambil pelajaran, kita ambil faedah. Di antaranya Nabi Nuh itu beliau adalah hamba yang bersabar, yang bersyukur. Karena Karena disebutkan oleh Imam Tabari, dikit-dikit beliau memuji Allah SWT. Dikit-dikit memuji Allah SWT. Ya, ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya kendaraan, motor atau mobil. Alhamdulillah Allah kasih saya kendaraan. Kalau Allah berkehendak, Allah nggak kasih saya kendaraan, saya susah kemana-mana. Ya, alhamdulillah Allah kasih saya kesehatan. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih kembalikan ruh itu dalam tubuh saya. Kalau Allah berkehendak, Allah nggak kembalikan ruh itu dalam tubuh saya, akhirnya saya mati. Ya, dikit-dikit kita memuji apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian pada diri ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang metode dakwahnya Nabi Nuh. Ya. Itu Allah sebutkan di surat Nuh. Ya, kita buka surat Nuh di juz 29. Di juz 29 itu salah satu suratnya surat Nuh namanya. Ya, di surat Nuh itu sendiri Allah sebutkan tentang cara atau metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh semasa hidup beliau. Ya. Di antara yang pertama bisa dicatat, ini saya ambil dari buku yang lain. Jadi kita beberapa referensi kita pakai dari selain buku bahasa Arab. Ada buku Ustadz kita Ustadz Firanda, beliau punya buku namanya judulnya Kisah Nabi dan Rasul. Beliau situ bahas faedah-faedahnya juga. Di antaranya metode dakwahnya Nabi Nuh, yang pertama, Nabi Nuh itu kalau berdakwah fokus dakwah pada dakwah tauhid. Ya, dakwahnya Nabi Nuh itu fokus pada dakwah tauhid. Ini yang pertama. Bisa dilihat di surat Nuh ayat yang ketiga.
Surat Nuh ayat yang ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un." Ya. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, yaitu sembahlah Allah saja. Ya, wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepadanya. Wa ati'un, dan taatilah apa yang aku perintahkan kepada kalian, yaitu bertauhid. Ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam dalam dakwanya beliau pertama kali beliau berdakwah itu dakwanya kepada tauhid. Ya. Para ahli tafsir mengatakan, ya, tidak ada di syariat Nabi Nuh kecuali hanya dakwah kepada tauhid. Tidak ada pada syariat pada amal ibadah yang dituntut untuk dikerjakan, akan tapi dalam syariat Allah pasti ada larangan dan perbuatan-perbuatan keji seperti membunuh dan mencuri. Ya, jadi di zamannya Nabi Nuh itu ada kemaksiatan, ada kemungkaran. Ya, yang itu juga Nabi Nuh mendakwahi kaumnya supaya menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran seperti membunuh dan mencuri dan sebagainya. Hanya saja fokus utamanya itu dakwah apa? Dakwah tauhid. Karena tauhid kan lawannya syirik. Dan syirik dosa besar yang paling besar. Dan kita bahas di pertemuan yang pertama tentang kisahnya Nabi Nuh. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mulai zamannya Nabi Adam sampai sebelum Nabi Nuh itu manusia di atas tauhid. Ada kemaksiatan, ada kemungkaran. Ya, ada dosa. Hanya saja bukan dosa syirik. Terjadinya kesyirikan sebagaimana kata Ibnu Abbas itu terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya Allah utus Nabi Nuh ini untuk mendakwakan tauhid. Ya, mendakwakan tauhid. Maka di sini kita ambil pelajaran. Ya, maka kita jangan bosan-bosan untuk belajar tauhid, ngaji. Kita bertauhid. Ya, kita baca, kita pelajari, karena di zaman kita syirik ini masih tersebar atau tidak? Tersebar. Syirik ini masih, ya, bisa dikatakan merajalela. Ya, selain korupsi, selain narkoba, selain zina, khamar, judi, pembunuhan, macam-macam, begal, tapi syirik ini masih ada di masyarakat kita. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita nggak waspada, kita meremehkan, saya sudah maju tauhid, saya sudah baca kitab tauhid, saya sudah khatam kitab tauhid, khawatirnya nanti kita akan lupa masalah tauhidnya. Ya. Jadi jangan kita meremehkan kajian tauhid. Kajian tauhid penting, kajian fikih penting, kajian sirah penting, semuanya penting. Maka tauhid ini tidak kalah pentingnya, karena tauhid ini pondasi, landasan. Ya, basic, bahasanya kan basicnya itu tauhid. Karena rukun Islam yang pertama itu adalah tentang tauhid. Rukun Islam yang pertama tentang tauhid. Rukun iman yang pertama tentang tauhid. Ya. Ini metode dakwah yang pertama adalah beliau fokus kepada tauhid. Kemudian metode dakwahnya Nabi Nuh yang kedua, para hadirin yang Allah muliakan, adalah memberikan tarhib. Ya, memberikan tarhib. Tarhib itu semacam ancaman, warning, kasih peringatan. Dari mana kita ambil hal ini? Di antara metode dakwahnya Nabi Nuh itu adalah memberikan ancaman. Tarhib pakai hak. Tarhib adalah Allah berfirman di surat Nuh ayat yang kedua. Surat Nuh ayat nomor 2. Apa kata Allah? Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Dan Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini bagi kalian adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian. Ya, jadi Nabi Nuh mendakwakan tauhid. Beliau juga ngasih tarhib, yaitu ancaman. Kalau nggak masuk, kalau bahasa kita, kalau kalian nggak nurut, nggak mau bertauhid, ini ada ancamannya. Ya, azab Allah Subhanahu Wa Taala, begini. Ini amannya, ini termasuk metode dakwah. Itu ngasih apa? Ancaman. Kalau bahasa sekarang itu bahasa punishment, apa? Punishment, hukuman. Ya, kita mendidik anak itu juga perlu adanya hukuman, punishment. Perlu ditakut-takuti. Ya, nanti ada metode yang lain, ada nanti ngasih motivasi juga ada. Ya, imbang lah antara ngasih motivasi dengan ngasih
nakut-nakuti. Ya, nakut-nakuti atau ngasih ancaman. Ini Allah sebutkan di surat Nuh ayat yang kedua. Inni lakum nadhirum mubin. Disebutkan di ayat yang lain, Al-A'raf 59. Al-A'raf 59 masih sama metodenya, yaitu memberikan ancaman. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Dalam ayat ini Al-A'raf berapa? 59. Allah sebutkan dua metode dakwah. Dakwah kepada tauhid. Faqala ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kata Nabi Nuh, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sesungguhnya aku khawatirkan kepada kalian ditimpa azab yang pedih di hari kiamat kalau kalian tidak bertauhid. Kalau kalian tetap syirik, aku khawatirkan kepada kalian. Nabi Nuh itu kan, seluruh nabi dan rasul kan punya kasih sayang kepada umatnya. Sayang kepada umatnya. Maka ketika beliau menyampaikan dakwah, inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim, aku khawatir kepada kalian kalau kalian enggak nurut, enggak bertauhid, kalian tetap syirik, kalian akan ditimpa azab yang pedih kelak di hari kiamat. Ya, ini diantara metode dakwah beliau. Kemudian di surat Hud yang sudah pernah kita baca, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illa wa inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Mirip. Ya. Di surat Hud ayat 25-26 yang sudah kita bahas. Dan kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, sesungguhnya aku adalah memberi peringatan bagi kalian. Allah ta'budu illa wa, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab yang pedih. Ini metode dakwah yang kedua. Memberikan apa? Ancaman, memberikan peringatan. Ya, supaya kaumnya itu berhenti dari berbuat kesyirikan. Ya, berbuat kesyirikan. Kemudian yang ketiga, di antara metode dakwah beliau, yaitu Nabi Nuh alaihissalam memberikan tarhib pakai ghain. Tadi pakai hak tarhib. Ini pakai ghain, tarhib, yaitu memberikan motivasi. Ya, memberikan motivasi. Hal ini kita diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh ayat yang keempat. Ya, jadi ini kita sambil belajar tafsir juga. Ya, karena kisah Nabi dan Rasul itu kan ada di Al-Qur'an. Ya, dikit-dikit kita nyerempet masalah tafsir. Jadi nanti kalau Ramadan baca Quran lewat surat Nuh, minimal kita punya gambaran tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah di surat Nuh ayat yang keempat? Yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Nuh itu ketika berdakwah, kalau kalian itu nurut, kalian mau bertauhid, kalian jauhi itu syirik, apa janji Allah? Yaghfir lakum min dunubikum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirkum, dan Allah akan memanjangkan umur kalian sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya, batas waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi di sini Allah sebutkan yaghfir lakum min dunubikum. Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Ini macam motivasi. Masih motivasi kepada kaumnya. Para ulama menyebutkan kenapa kok di sini Allah sebutkan min dunubikum, sebagian, kok enggak semuanya? Ya, Allah sebutkan dengan redaksi yaghfir lakum min dunubikum. Allah akan ampuni sebagian dari dosa-dosa kalian. Para ulama menyebutkan, ya, min di sini adalah bisa dikatakan sebagian, ya, atau juga min di sini adalah min tabaidiyah, atau hanya separuh yang mirip. Maka di sini kalau dosa syirik itu dijauhi, Allah akan ampuni sebagian dosa kalian. Dosa-dosa yang lain nanti perlu taubat lagi. Kalau ada yang membunuh, ada yang mencuri, ada yang ini, maka itu perlu taubat sendiri. Ya, perlu taubat sendiri, karena syirik itu dosa tersendiri, mencuri itu dosa tersendiri, zina itu dosa tersendiri,
Jadi masing-masing dosa ini perlu taubat. Perlu apa? Taubat. Ya, perlu taubat sendiri. Sehingga Allah sebutkan min dunubikum, hanya sebagian dari dosa-dosa kalian. Ini diantara yang beliau lakukan, yaitu memberikan motivasi kepada kaumnya untuk bertauhid, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, sekali lagi ini bisa kita contoh dalam mendidik anak, mendidik murid. Itu perlu ada motivasi, tapi juga perlu ada ancaman. Motivasi misalnya, kalau kamu hafal juz 30, hafal 5 juz, nanti Abi kasih hadiah. Ya, hadiah ini jangan jadikan tujuan. Hadiah ini ya perantara saja. Jadikan tujuan itu adalah pahala dari Allah, ridhonya Allah, surganya Allah. Itu tujuan utama. Adapun hadiah ini ya sekedar motivasi saja. Ya, nanti kalau kamu hafal 2 juz, Abi ajak jalan-jalan. Ini motivasi. Ya, motivasi. Tapi tetap anak itu dididik atas keimanan. Jadi kita suruh dia hafal Quran, hafal juz 30. Motivasi utama adalah akhirat, pahala, surga, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Itu motivasi inti, motivasi utama. Adapun motivasi dunia, hadiah, jalan-jalan, itu motivasi yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, karena memang perlu motivasi. Perlu apa? Motivasi. Kalau seorang guru, seorang dosen, dia ngajar, motivasinya kan nanti kalau yang mengumpulkan tugas tepat waktu saya kasih tambahan nilai, saya kasih ini, reward ini, dan sebagainya. Ya, memang jiwanya manusia itu perlu apa? Adanya motivasi. Juga perlu ada ancaman. Ya, dan ini dilakukan oleh Nabi dan Rasul juga, bukan hanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu beliau berdakwah juga ngasih apa? Motivasi. Banyak motivasinya. Ya, barang siapa yang melangkahkan kaki ke masjid, ya, 1 langkah bisa menggugurkan dosa, 1 langkah bisa meninggikan derajat. Ya, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan itu pahala seperti haji bersamaku. Ini kan motivasi, motivasi, dorongan, semangat. Ya, ini perlu. Ya, dan itu dilakukan oleh para nabi dan para rasul, termasuk Nabi Nuh dan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian di antara motivasi yang lain yang disampaikan oleh Nabi Nuh, itu Allah sebutkan di surat Nuh ayat 10. Masih di surat Nuh. Ayat 10 Allah berfirman, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafar." Nabi Nuh itu berkata kepada kaumnya, ya, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafar, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ya, ini perintah. Perintah dari Nabi Nuh kepada kaumnya. Allah wahyukan kepada Nabi Nuh supaya Nabi Nuh berkata demikian kepada kaumnya. Ya, sampaikan masalah istighfar. Kemudian kasih motivasi. Motivasinya itu apa? Kalau kalian mau istighfar, yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Ya. Bukan hanya itu saja, wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dan dia, yaitu Allah, akan memperbanyak harta kalian, memperbanyak anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan kalian sungai-sungai. Ini motivasi, para. Ya, ini motivasi. Oleh karena di antara yang dilakukan oleh kaum muslimin di saat paceklik, di saat kemarau panjang, selain sholat istisqa minta hujan, mereka harus banyak istighfar. Karena hujan nggak turun, paceklik, kemarau panjang, salah satu sebabnya adalah dosa. Dosa yang numpuk, dosa yang banyak, dosa ini, dosa itu. Akhirnya Allah tahan hujan. Allah tahan itu hujan. Maka Nabi Nuh memberikan motivasi, kalau kalian mau istighfar yang benar ya, bukan istighfar hanya lisan. Tapi istighfar itu sambil diiringi ya taubat dari dosa. Meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, berhenti dari dosa tadi, tidak mengulangi lagi. Karena kalau istighfar tok di lisan,
Ya, ya penting, tapi itu bukan segala-galanya. Istighfar dengan lisan dibarengi dengan keinginan hati untuk meninggalkan, berhenti dari maksiat. Berhenti. Ya, mandek. Ojo diterusno maksiat ini. Ya, itu istighfar yang akan berkesan dan istighfar yang akan menimbulkan dampak. Yaitu misalnya Allah turunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwal. Ya, kemudian Allah akan anugerahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak dan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ya, ini motivasi yang lain yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya di saat beliau berdakwah. Kemudian metode yang keempat, ya, cara berdakwahnya Nabi Nuh yang keempat, atau salah satu yang dilakukan oleh Nabi Nuh ketika berdakwah. Nabi Nuh itu berdakwahnya siang dan malam. Siang dan malam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh ayat yang kelima? Surat Nuh ayat yang kelima. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahar. Nabi Nuh itu berkata, ya Tuhanku, dan Allah Maha tahu. Ini Nabi Nuh ini curhat kepada Allah kan mulia. Beliau Nabi Nuh berkeluh kesah kepada Allah ini sesuatu yang istimewa. Ya. Jadi Nabi Nuh ini dakwanya itu bukan siang tok. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru mendakwai kaumku siang dan malam. Ya. Siang beliau berdakwah, malam beliau juga sempatkan diri beliau untuk berdakwah. Masya Allah, subhanallah, luar biasa beliau. Ya, maksudnya bagaimana siang dan malam? Siang oke lah, siang kan orang lagi di pasar bekerja, ada istirahatnya mungkin. Nabi Nuh datang menyampaikan dakwah. Ini siang. Terus kemudian malam ini bagaimana? Kan muncul pertanyaan seperti itu. Malam kan waktunya orang istirahat, waktunya orang tidur. Ya, disebutkan kalau para ulama menyebutkan. Jadi di sini Nabi Nuh mengatakan, Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Jadi Nabi Nuh sebutkan malam dulu baru siang. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mendakwahi kaumku itu malam dan siang. Lailan wa nahar. Jadi malam dulu disebutkan baru siang. Para ulama tafsir sebagaimana disebutkan oleh Sati Granda dalam buku beliau, penyebutan malam terlebih dahulu daripada siang menunjukkan waktu malam itu adalah waktu yang utama untuk berdakwah. Malam ini ya, perkiraan kita itu ya habis maghrib atau habis isya, bukan malam sepertiga malam atau tengah malam, bukan. Ya. Kenapa? Jadi para ulama ini disebutkan dalam tafsir Tahrir At-Tanwir karya Ibnu Asyur. Karena waktu malam itu adalah salah satu waktu prioritas untuk berdakwah. Ya. Karena di waktu malam seperti maghrib, isya itu kan orang sudah selesai apa? Sudah selesai kerja, rata-rata. Di zaman Nabi Nuh itu seperti itu. Di zaman kita juga sama. Rata-rata orang habis maghrib kan sudah pulang kerja. Ya rata-rata, walaupun masih ada yang di jalan, macet, sebagainya. Seperti orang-orang di Jakarta, di ibu kota, habis maghrib itu masih macet biasanya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Adapun siang hari adalah waktu untuk bekerja. Ya, kata para ulama seperti Ibnu Asyur, sehingga dakwah yang dilakukan pada malam hari itu lebih intensif dan lebih mendalam dan lebih bisa gampang diserap oleh akal pikiran. Ya, meskipun Nabi Nuh alaihissalam beliau juga berdakwah pada siang hari. Ya, efektivitas dan dedikasi dakwah beliau lebih terasa ketika dilakukan di malam hari. Intinya Nabi Nuh itu beliau berjuang, beliau berdakwah, tidak kenal waktu. Beliau malam berdakwah, siang juga beliau menyempatkan dirinya untuk berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang beliau lakukan, ya, dakwah. Dan di zaman kita saat ini bisa kita contoh, dakwah itu sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi, dakwah itu sesuai dengan apa? Kemampuan. Karena dakwah itu ibadah. Dakwah itu apa? Ibadah. Salah satu ibadah yang mulia.
Dan dakwah itu bisa dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Orang punya ilmu, dia belajar di pondok, dia belajar ya di pesantren, maka dia mengajarkan ilmunya melalui mimbar, melalui kajian. Adapun orang yang kapasitas ilmunya tidak sampai di situ, maka minimal dia ikut nge-share kajian. Ya, dia mencatat, kemudian dia sampaikan. Itu juga berdakwah. Ya. Ketika safar, ngobrol, maka sisihkan dakwah. Ya. Jadi dakwah itu bisa dilakukan di berbagai macam kesempatan, berbagai macam kondisi sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Ya, yang penting kita mengajak manusia itu kepada tauhid, kepada agama Allah, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Ya, kita nggak tahu para jemaah. Mungkin di sana ada orang yang mendapatkan hidayah melalui perantara kita nggak tahu. Yang penting sampaikan apa yang kita punya, apa yang kita tahu, sampaikan. Balighu anni walau ayat. Kata Nabi apa? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sekarang pagi ini kita belajar beberapa ayat dari surat Nuh. Sampaikan. Oh ternyata dakwanya Nabi Nuh itu kayak gini. Oh begini. Ya. Yang berikutnya, yang kelima. Saya izin minum. Yang kelima, di antara gaya dakwahnya Nabi Nuh atau cara metode dakwah beliau adalah berdakwah dengan berbagai macam cara. Bukan hanya satu caranya. Ada beberapa cara. Di antaranya apa? Allah sebutkan di surat Nuh ayat 8. Surat Nuh ayat yang ke-8. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa inni da'autuhum jihara. Sesungguhnya aku mendakwahi kaumku itu dengan terang-terangan. Ini salah satu metode. Ya, salah satu metode beliau itu dakwahnya dengan terang-terangan, terbuka. Ya, tidak sembunyi-sembunyi, tidak rahasia-rahasia, tapi terang-terangan. Kemudian di ayat yang 9, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku mendakwahi mereka, mendakwahi kaumku secara terbuka dan secara diam-diam. Beliau juga selain dakwanya terang-terangan, beliau juga melakukan dakwah diam-diam, rahasia. Ya, bahasa kita mungkin door to door, dari pintu ke pintu, diketuk, didatangi rumahnya kaumnya, diajak ke tauhid, diajak beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Ini metode dakwah beliau, terkadang terang-terangan, terkadang rahasia. Sesuai dengan maslahat, sesuai dengan kondisi mad'u, kondisi yang didakwahi. Ya, seorang dai, apalagi seorang nabi ya, beliau dapat wahyu. Seorang nabi bisa melihat, oh orang ini cocoknya dakwanya rahasia, nggak bisa dia diajak terang-terangan. Oh orang ini cocoknya ketika terang-terangan dia diajak ke dakwah. Itu sesuai dengan maslahat yang dilihat oleh Nabi Nuh saat itu. Oh nggak bisa semuanya dipukul rata, nggak bisa. Ya ini diantara yang strategi ya, mungkin bahasa kita namanya strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah secara terang-terangan itu kayak gimana? Disebutkan oleh ulama tafsir seperti dalam tafsir Baghawi. Nabi Nuh itu kalau dakwanya terang-terangan dilakukan ketika kaumnya sedang berkumpul. Ketika kumpul, kalau bahasa kita majelis, ya, ada orang majelis kumpul, Nabi Nuh datang, didakwahi. Ya, kemudian adapun dakwahnya Nabi Nuh secara diam-diam itu dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah mereka satu persatu untuk menyampaikan pesan secara pribadi. Ya, jadi di sini yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu dakwanya terang-terangan dan rahasia. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad atau tidak? Dilakukan kan begitu. Kalau kita belajar sirah, itu kan awal pulang Nabi berdakwah memang secara rahasia. Nabi Muhammad SAW ketika awal kali berdakwah itu beliau secara rahasia. Ya, individu-individu. Ya.
Ketika Nabi berdakwah secara rahasia, kenapa diam-diam itu Abu Bakar masuk Islam, ya, Ali bin Abi Thalib masuk Islam, Khadijah masuk Islam, ya, banyak orang masuk Islam, orang-orang ternama di kalangan para sahabat itu masuk Islam ketika Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turun perintah Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Maka Nabi mulai dakwah secara terang-terangan dengan konsekuensi yang beliau hadapi, dicaci maki, dihina, dituduh gila, sampai diancam dibunuh, sampai harus hijrah ke Madinah. Konsekuensinya panjang. Ya, itu sebelum Nabi Muhammad SAW ternyata Nabi ini sudah melakukan hal tersebut, dakwah terang-terangan, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau door to door atau rahasia-rahasia. Ya. Oleh karenanya di sini, kalau kita aplikasikan, bahasanya kan aplikasi, kita terapkan dakwahnya Nabi Nuh, beliau dakwahnya terang-terangan, ada secara diam-diam. Maka pesan yang diambil di sini, hendaknya seseorang itu berdakwah kepada semua elemen masyarakat. Kita, kalau apalagi seorang dai, seorang ustadz, seorang mubalik, jangan mengkhususkan segmen tertentu dari masyarakat menerima dakwahnya. Semua masyarakat berhak mendapatkan dakwah, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang ini, mau yang tua, yang muda, semuanya berhak dan semuanya butuh akan dakwah. Ya, kan memang ada umur itu bisa jadi menjadikan cara dakwah itu ada perbedaan. Ketika mendakwai orang tua itu caranya seperti ini. Mendakwai anak-anak muda kan ada cara tersendiri pada zaman, kan begitu. Apalagi anak muda zaman sekarang, anak muda zaman sekarang susah diajak ke masjid, kecuali orang-orang yang dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Ngajak anak muda zaman sekarang ke masjid itu tidak gampang, tidak mudah. Perlu cara-cara, perlu metode-metode, tetap kita komunikasi ya dengan para ustadz-ustadz senior. Kalau dakwah begini kayak gimana? Kalau dakwah dengan metode ini kayak gimana? Ya, jadi intinya pesan yang kita ambil dari dakwahnya Nabi Nuh, terang-terangan, ada diam-diam. Itu dakwah itu disampaikan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, tanpa ada kurang kecuali. Semuanya perlu kita dakwah, perlu sampaikan ilmu. Ya. Kemudian juga di zaman kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dakwah terang-terangan sekarang ini kan dia dakwah disiarkan, di live streamingkan, kemudian di share linknya. Ya, ini kan dakwah terang-terangan. Ya. Kemudian dakwah dengan radio, dengan TV dakwah, dengan majalah. Dulu kan majalah ini kan rame ya, sekarang mungkin sepi karena adanya digital. Ya nggak kita salahkan, mau gimana, zamannya zaman digital, maunya serba online, PDF, ya. Dan dengan ada konsekuensi masing-masing. Tapi dulu ada suatu saat kita itu pakai dakwanya melalui direkam pakai kaset pita, itu kan kaset pita ya. Kaset pita itu direkam, kemudian didengarkan oleh para jamaah dan sebagainya. Ini jadi metode dakwah ini dilakukan oleh Nabi Nuh, beliau dakwah terang-terangan dan dakwah dengan diam-diam. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, di antara metode yang lain, yang keenam, ya, di antara metode dakwahnya beliau yang keenam, senantiasa mengingatkan kaumnya akan keagungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa Nabi Nuh itu senantiasa mengingatkan kaumnya akan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mana? Di surat Nuh ayat 13 dan ayat 14. Ya. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kalian itu tidak takut akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum atwara. Dan sungguh Dia, yaitu Allah, telah menciptakan kalian dalam beberapa fase. Di sini Nabi Nuh mengingatkan kaumnya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini loh pencipta kalian. Ini Rabb kalian. Ya, yang menciptakan kalian dalam fase-fase, ada fase
kandungan, janin, ya kemudian ada fase ini, awalnya mani, kemudian ketemu dengan ovum, kemudian jadi segumpal daging, ada segumpal darah, ini macam ini kan fase-fase ini. Kemudian lahir ke dunia, bayi procot nangis, nggak bisa apa-apa, kemudian jadi anak-anak balita, kemudian jadi remaja, jadi dewasa, jadi orang tua, mati dan sebagainya. Ini kan fase-fase manusia kan begitu bagaimana? Semua manusia kayak gitu fasenya, tidak ada yang tanpa terkecuali. Ya, kecuali Nabi Isa Allah tiupkan ruh kepada Maryam tanpa ada sperma dan ovum yang ketemu, tanpa itu. Ya, adapun manusia secara umum ya seperti itu, atwaro, fase-fase. Ya, ini diingatkan supaya kaumnya itu ingat. Mereka kaumnya Nabi Nuh ini meyakini akan rububiyah. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu meyakini Allah yang Maha menciptakan. Hanya saja mereka syiriknya dalam apa? Uluhiyah. Mereka menyembah Allah, mereka menyembah patung juga. Itu masalahnya di situ, syiriknya dalam uluhiyah. Ya. Makanya di sini Nabi Nuh mengingatkan waqad khalaqakum atwar. Allah itu menciptakan kalian fase-fase, dan kaumnya Nabi Nuh nggak mengingkari dalam hal ini. Mereka diam, sepakat. Oh ya, ini Allah yang Maha menciptakan. Ya, cuman syiriknya ini dalam uluhiyah tadi. Bahayanya di situ. Ya. Bukan hanya itu, Nabi Nuh menyebutkan di surat Nuh 15. Alam tarau kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidaklah kalian itu melihat, menyaksikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit itu berlapis-lapis. Wah, ini Nabi Nuh mengingatkan kaumnya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini supaya mereka itu ingat, ini loh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Masa kalian menyekutukan Allah dengan makhluknya, kalian menyembah patung, berhala. Patung dan berhala nggak bisa menciptakan, ya, dan lain sebagainya. Ini diingatkan. Kemudian di ayat 16, masih surat Nuh para jemaah, di surat Nuh ayat 16. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Bukan hanya Allah ciptakan langit yang 7 lapis. Allah jadikan di langit itu ada bulan yang bercahaya dan ada matahari yang terang benderang dengan pelitanya. Oh, ini juga Nabi Nuh mengingatkan kaumnya akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu metode dakwah. Ingatkan manusia itu tentang Tuhannya, tentang Robnya. Kita sebagai orang tua mendidik anak. Anak itu kan anugerah, anak itu kan amanah. Kita ingatkan anak kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segala-galanya. Kalau kita jalan-jalan ke kebun binatang, taman safari, ini loh Allah yang menciptakan binatang-binatang ini semua dengan berbagai macam bentuk, ukuran, warna, ya, cara melindungi diri. Binatang-binatang itu ada cara melindungi diri masing-masing. Ada yang begini, ada yang nyamar seperti pohon kayak bunglon, ada yang berubah warna. Itu sampaikan, ya. Tumbuhkan dalam jiwa generasi muda kita, anak-anak kita, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka maksiat, mereka takut kepada Allah. Ini salah satu contoh, ya, dakwahnya Nabi Nuh itu mengingatkan kaumnya akan keagungan Allah. Di surat Nuh ayat 17 dan 18. Ya. Nuh 17 18. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menumbuhkan untuk kalian dari tanah tumbuhan yang berangsur-angsur, mulai dari biji, bibit, kemudian tumbuh, Allah turunkan hujan, tumbuh, berbuah. Ini kan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian ke dalam tanah. Dan dia akan mengeluarkan kalian pada hari kiamat, yaitu dibangkitkan lagi di hari kiamat. Surat Nuh ayat 19 dan ayat 20. Ya, surat Nuh 19 dan 20. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Jadi ini banyak. Nabi Nuh ini mengingatkan kaumnya akan kebesaran Allah itu banyak hal. Allah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Litasluku minha, agar kalian dapat pergi ke sana kemari dengan mudah.
Ya, subulan dijajah. Kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu mudah karena Allah hamparkan bumi ini untuk manusia. Ya, Allah hamparkan bumi ini untuk kepentingan makhluknya, kepentingan manusia. Ya, ini salah satu yang beliau sampaikan ketika berdakwah, yaitu mengingatkan kaumnya akan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan hanya itu saja, nabi-nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga mengingatkan kaumnya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ya, dan dia Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ada nikmat-nikmat itu yang kita nggak minta, tapi Allah apa? Allah kasih. Kita kan nggak minta oksigen, nggak minta pernafasan kita lancar, tapi Allah apa? Allah kasih. Ketika corona, covid terasa, ketika sesak nafas, penciuman nggak lancar, penciuman nggak normal, terasa nikmat oksigen langka, tabung langka. Jadi ada nikmat-nikmat yang kita belum minta, kita nggak minta, Allah apa? Allah kasih. Ya. Dan itu terkadang kita nggak merasa, ini kita dikasih ini karena sudah hal yang lumrah. Ya, hal yang apa? Lumrah. Kita merasanya itu kalau nikmat itu hilang. Kalau nikmat itu apa? Hilang. Kerasa nikmat sehat kalau apa? Kalau pas sakit. Kerasa nikmat kecukupan kalau harta kita lagi berkurang atau diuji dengan finansial. Ya. Atau nikmat itu akan terasa ketika kita melihat orang yang terhalang dari nikmat tersebut. Ya. Misalnya kita di suatu jalan, ada orang itu mohon maaf pakai kaki apa? Palsu. Ada kaki imitasi itu kan ada pada zaman. Jadi kita mikir, Masya Allah, Allah kasih saya kaki yang masih lengkap, kaki yang masih sehat walafiat. Ini kan dikit-dikit syukur, sebagaimana Nabi Nuh itu abdan apa? Syakur. Ayolah kita ingatkan diri kita, ingatkan istri kita, anak kita, supaya dikit-dikit syukur. Kalau kita biasa syukur, kita akan lupa caranya sambat itu kayak gimana. Katanya sih begitu. Kalau kita membiasakan diri untuk bersyukur, yang kecil-kecil, apalagi yang besar, insya Allah kita akan mengurangi rasa sambat, rasa keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini diantara metode dakwahnya beliau ada berapa tadi? Ada 6 poin ya, ada 6 poin. Dari 6 poin tadi, bagaimana sikapnya kaumnya Nabi Nuh? Apakah menerima begitu saja? 6 metode ini kan luar biasa. Kamu Allah sebutkan di surat Nuh ayat yang ke-6. Ya, falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi dakwahku itu tidak menambah keimanan mereka, justru mereka lari. Ini Nabi ini sudah cari pakai metode ini. Tapi Allah berkehendak lain. Berkehendak lain, kaumnya Nabi Nuh itu di antara mereka itu malah lari dari kemana? Menolak. Dan bukan salahnya Nabi Nuh sudah berdakwah. Hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Nabi Nuh beliau berdakwah 950 tahun siang malam. Ya. Bukan hanya itu saja. Di antara sikapnya kaumnya Nabi Nuh di surat Nuh ayat yang ke-7, ya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Dan sesungguhnya aku setiap kali mendakwahi mereka untuk beriman supaya Engkau mengampuni mereka ya Allah, mereka memasukkan anak jarinya itu ke telinga. Ya, ini kan menggambarkan akan sangat penentangan. Mereka itu benar-benar nggak mau menerima. Seandainya 5 jari ini bisa masuk ke telinga, mereka masukkan semuanya. Kan Allah sebutkan apa? Ja'alu asobi itu kan jari-jari. Seandainya jari 10 ini bisa masuk ke telinga, ini 5 jari bisa masuk ke telinga kanan, ini masuk ke telinga kiri, itu mereka akan tutup. Ya, ini akan gambaran bagaimana mereka itu betul-betul menutup diri dari hidayah. Ja'alu asabi'ahum fi adan.
Bukan hanya itu, wastawshaw thiyabahum. Mereka itu menutupkan bajunya kemana? Ke wajahnya. Jadi baju itu dicopot. Ya, kalau bisa kita gambarkan ya, baju itu diangkat ke atas, kemudian ditutupkan kemana? Kepala. Itu kan bisa itu. Kalau pakai kaos, pakai baju-baju yang melap. Jadi saking gitunya utamanya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh sabar. Yang Allah sebutkan tentang syukurnya, Nabi Nuh sabar. Beliau dakwah, ya sudah, kalau memang yes kayak gini ya, dulu tetap dakwah telaten, ya ratusan tahun dengan sikap kaumnya yang seperti itu. Ya, maka di sini dalam kisahnya Nabi Nuh ini Allah sampaikan kepada di dalam Al-Quran